Halo semuanya, selamat datang di podcast Jelajah Rasa. Podcast kali ini kita bakal ngobrolin kuliner khas dari dua daerah, yaitu Mojokerto dan Pasuruan. Aku Deca, hari ini ditemenin dua orang yang emang jagoan soal makanan di daerahnya masing-masing. Kenalan dulu yuk. Halo semuanya, nama saya Meta Anggreni Bindarti dari Kota Mojokerto. Di podcast ini, saya akan bercerita tentang makanan khas daerah saya. Saya Muhammad Jansa. Di sini saya dari Pasuruan. Di sini saya akan membahas makanan khas dari Pasuruan itu sendiri. Nah teman-teman, dari dua daerah ini masing-masing punya kuliner khas yang beda banget ya, dari karakternya dan ciri khasnya masing-masing. Yuk langsung kita mulai dari Mojokerto dulu ya. Oke, gini Mbak Meta, kalau ditanya makanan paling ikonik dari Mojokerto itu apa sih yang langsung kepikiran di kepala Mbak Meta? Kalau makanan khas itu ya onde-onde. Oh, Tahu nggak onde-onde? tahu. Itu gimana sih? Kenapa khas? Kenapa dibilang khas Mojokerto? Ya karena kan dulu itu kan apa ya, kayak sama dulu kan nenek moyang itu kan suka banget kayak manis-manis gitu kan ya, katanya ya. Nah itu tuh dulu tuh kepikiran untuk buat dari tepung itu kan dimasak terus. Nah itu ada kayak isiannya tuh kacang hijau, terus kayak gula merah, terus ya kayak diwarnai kayak kuning, ada kayak ungu dari ubirannya ya. Terus ada kayak wijennya itu. Jadi kayak, Oke. Yang biasanya ada di pasar tidak. iya betul banget. Saya sering bertebaran Selain ini ada jualan di nggak pasar, makanan yang atau khas enggak juga dari ya, Mojokerto aja. Sejauh ini sih kayak apa ya, dibuat sarapan ya kak ya, Iya. makanan berat. Ada banget sih. Salah satu contoh aja. Betul. Pecel di Madiun. Kan Pecel di Madiun. Oh mungkin. iya. Betul. Kebanyakan kan orang-orang kan jualnya tuh pecel, Iya. kalau enggak rawon gitu sih. Sarapan. Enak banget. Bestseller itu rawon sih. Rawon khas Mojokerto itu kayak gimana tuh? Coba ceritain dikit. Rawon khas Mojokerto ya biasanya tuh sayurannya ya. Luwak, tau nggak luwak? Enggak. Bisa diceritain nggak apa tuh peluk gitu? Peluk itu Jelasin. kayak labu tapi dia besar. Tau nggak? Kuahnya tuh kayak labu tapi versi besar. Versi besarnya gitu. Jadi ya kalau katanya sih ya, kalau masaknya nggak benar itu bisa jadi keracunan sih. Berarti yang diambil itu labunya juga. Iya. Apa? Kok enggak? Apa ya? Oh, mungkin Isinya atau Isiannya itu loh. Iya. Buahnya? Tahu nggak sih buahnya itu sempet lihat sih, Iya. cuman nggak pernah ngerasain. masa? Iya. Pokoknya itu kayak labu. Nah, besar, versi besarnya. Labu kan kecil, labu siam tuh Iya, nggak labu siam. tahu. Kan labu besar. oh, jadi di Mojokerto ada versi yang Iya. besar gitu. Kalau nyebutnya itu blonceng. Oh, blonceng. Iya. Nah, itu kalau masaknya nggak benar, itu jadi keracunan. Karena apa? Karena buahnya itu kan mengandung getah ya. Nah, getahnya tuh kalau nggak dihilangkan bakal Coba rasanya. Berubah rasanya. rasanya kan pahit. Jadi kayak Iya. Jadi di proses masakan itu harus benar-benar bersih ya, dari awalan gitu ya, sampai akhirnya pembuatannya gitu. iya. Terus dari segi rempah-rempah itu harus benar. Terus kayak harus disesuaiin Sesuai porsinya. resep lah ya. Iya. Menarik banget ya, ternyata dari Mojokerto tuh ada yang di onde, terus juga ada rawon. Nah, sekarang kita bahas mulai dari Pasuruan. Pasuruan sendiri gimana? Kalau Pasuruan, ini makanan apa dulu kak? Makanan ringan ya, makanan ringan itu. Kalau makanan ringannya Pasuruan itu setahu ya jangkar itu. Jangkar. Jipang. Oke, Jangkar itu merek di sananya di Pasuruan. Oke. Ada bahasanya sendiri ya? Sering kesana itu mesti bilangnya kayak ayo ke Jangkar ya Jipang itu bentukannya sih kayak kotak terus kayak beras, bentukannya beras. Terbuat dari beras. Nah, kalau
bentuknya kayaknya beras. Kurang tahu. Iya, diolah. Padahal bentuknya juga nggak beras gitu kan. Itu kadang diwarnai juga ada rasa kayak melon, terus yang original juga ada. Itu rasanya manis. Bermacam-macam berarti rasanya bervariasi. Kadang juga kan dijual kan Pasuruan terkenal apa, kayak terkenal ya apa ya, kayak makam syekh gitulah. Nah, kadang dijual di situ juga ada. Makanya banyak orang yang dari luar Pasuruan tahu sama dari itu. Biasanya jual-jualannya tuh di mana? Paling banyak gitu penjualnya tuh di mana? Kalau tempat jualnya sih itu tadi tempat saya itu tempat bukan pemakaman, ziarah kayak Ziarah. ziarah. Mungkin itu masuk wali nggak sih? Bukan, beda. Bukan wali. Tapi kalau pusatnya ya searah sama tempat parkir bisnya si penziarah itu tadi. Jadi ya bisa bisa beli di tempat ziarahnya atau dibeli pusatnya gitu. Tapi lebih enaknya tuh mana? Kalau lebih enak sih pusat sih kan satu murah. Iya, Bisa benar. jadi. Terus pilihannya juga banyak, deket kok dari tempat ziarah sampai ke pusat. Ziarah juga tuh. Kira-kira kalau jalan gitu berapa menit? Kalau jalan sih 15 menit lah. Termasuk lumayan ya. Lumayan ya kalau cuma jalan kaki. Berjarak di sana itu rata-rata kan di dekat jalan itu banyak kayak becak-becak gitu kan. Enak itu. Berarti kalau misalkan pengen ke pusatnya naik becak gitu ya, atau jalan kaki tergantung orangnya sendiri. Terus kalau misalkan makanan berat itu apa? Pasuruan kan dekatnya sama Malang, mungkin bakso gitu. So, Sama-sama lah kan? Ya, soalnya kan Malang terus Pasuruan apalagi Mojokerto kan berdekatan. Iya. ya. Jadi agak mirip. Mirip, tapi kan setiap daerah pasti punya ciri khas rasa ya. Kalau misalkan bakso asal dari Pasuruan ini gimana identiknya rasanya? Mungkin banyak kan hanya tahu kasar terus tetelan juga kan. Tahu kalau Malang lebih ke kayak ya bakso. Kalau di Malang kebanyakan gorengan gitu guys, juga ada kayak berbagai variasi gorengan. Iya sih. Terus, nah sekarang aku mau beda dikit soal bahannya. Menurut kalian, apa sih bumbu atau bahan masakan dari daerah kalian ini yang susah ditiru sama daerah lain? Mungkin kalau kan aku di sini apa mahasiswa di sini di Tulungagung. Kalau setahuku ya dari sambel itu ya berbeda. Sambelnya sini sama Pasuruan itu kayak beda itu. Bedanya di sini mungkin kurang pedes, kalau Iya. Pasuruan lebih pedes. Iya bener sih, karena emang sekitaran sini tuh lebih kurang, iya manis dan hambar, kebanyakan hambar guys. Bahkan Benar. pedes apa pedes manis. Pedes-pedes nanggung juga kayak kita minta pedes tapi sebenarnya nggak pedes Iya, gitu. iya. Terus kok juga. Punya- benar. kurang Iya. mungkin. Jadi kalau misalkan ada orang yang baru pernah kali kesini tuh asing banget rasanya, mungkin gak mau makan. Kalau misalkan dari Mojokerto sendiri, onde-onde itu kayak gimana? Ciri khasnya, identiknya kayak yang beda dari daerah lain atau dari wijennya tersendiri, kayak pakai wijen apa atau gimana? Hujannya kan kayak ya kan? Iya, Jadi ya nggak ada bedanya. berarti Jadi sama ya? semua sama. Kalau mau buat onde-onde kan, itu tinggal closing aja tuh. Pasti Udah banyak resep-resep gitu kan, jadi bisa kita tiru, kita buat. Pada maju juga kayak iya. resep gitu kan tinggal Benar, Kalau benar, mau jualan ya nggak apa-apa. Kayak dikasih nggak apa-apa. bener banget. Kita tinggal kayak ada yang tradisional, ada yang modern gitu kan. Iya. Oke, sekarang bagian favorit nih, cerita personal. Ada kenangan nggak? Ada makanan berkesan soal makanan tadi yang kalian sebutin nggak? Buat diri kalian sendiri. Deh. Nah itu dulu kecil tuh aku kan nggak
nggak suka manis ya kan dulu Iya. itu. Nah itu apa yang aku ambil itu luarnya doang, yang Oh iya. dalamnya tuh aku Jadi dalamnya buang. gak sering kebuang ya? Iya. Atau dikasih ke orang tua mungkin Kan gitu nggak ya? suka rasa dari Bagus lah ya. Iya. nggak suka dari kacang hijau, kan kacang hijau itu aneh gitu kan. Iya. Bener rasanya tuh kayak ih apa ini kayak rasa tanah gitu. Jadi ya udah aku ambil, aku bolongin tuh apa namanya Luarnya. Makan luarnya aja. Iya itu enak loh. Enak Tapi sih. nggak sih rasanya tuh kayak rasa apa ya, gabungan dari ronton luarnya Iya, iya, itu iya. kan enak ya. Enak. Enak banget. Tapi dimarahin gak sih sama orang tua? Kayak gitu tuh. Ini kan odolnya kan termasuk nggak nyamperin kan. Termasuk kan murah ya. Iya. Murah banget. Itu satu biji kalau nggak salah itu 1000-an deh. Oh, seribuan sembilan. Segini. Segini. Gede banget. Iya gede banget sini. Murah ya? Murah banget. Termasuk Ada juga murah. aja Kak, yang kalau pernah yang aku temuin itu ondel-ondelnya kecil, jadi ondel di mini. Oh iya ada itu. Oh, di mini ada. tuh Ya bentuknya sama ondel-ondel, cuman Cuma sifat mini, ini versi gitu. mini. ada yang versi mini, ada yang versi gede. Iya. Jadi buat orang yang pengen kayak makan kecil-kecil aja, Iya. gak pengen kenyang, makan yang kecil. Soalnya makan setengah aja tuh paling udah kenyang gitu. Kenyang sih kan. Karena manis banget. Iya. Sama Dalamnya. tepung-tepungnya gitu. Dan Iya. minyak juga. Terus kalau misalkan dari Mas Fikri nih, apa? Kalau siap itu tadi ya bakso itu paling enak, apalagi kita makan gitu. Terus kalau yang paling berkesan kalau makan sih steak. Tapi ada momen yang paling berkesan saat makan bakso itu waktu siang hari, ketambah es teh, ketambah Oh. tetelan, ketambah es teh. Panas-panas, bakso, es teh. Paket komplit banget tuh sih. Pedes-pedes itu itu sih yang paling berkesan kalau bakso. Oke. Sebelum ditutup nih ya, kita main tebak-tebakan dulu nih. Aku sebutin ciri-cirinya ya, kalian tebak Ya. makanan dan daerahnya. Makanan ini itu kuahnya hitam pekat dari keluak. Ada tauge dan telur asin sebagai pelengkap. Pertanyaan kedua, ada jajanan manis, isinya kacang hijau, dibalut vicin tebal, sampai jadi julukan kotanya. Yang terakhir nih, bentuknya bulat, terus rasanya dari daging ayam atau sapi biasanya, terus ada yang gede, ada versi gede, ada versi kecil. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah bisa tebak gak? Halo. Apa? Coba dari Mbak Meta. Kuahnya pekat tebak. Iya, bener. Rawon ini pasti. Rawon, bener. Bener banget. Terus yang kedua apa nih? Udah di Yaudah. Iya, wijen itu ada Hijau. kacang hijau, lengkap tuh. Yang ketiga apa? Terakhir nih. yang terakhir. Kesempatan nggak ya buat jawab ya? Apa ya? Coba ulangin nggak? Lupa nggak? Bentuknya itu bulat dari daging, Oh, bakso ada versi juga, bakso. kecil. Oke. Bakso ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita tentang kuliner khas masing-masing daerah. Bentar Kak, kan Apa nih? kita berdua ini belum tahu kakaknya dari mana. Oh, iya. Makanan khasnya. Sampai lupa ya Iya. kita. Ayo apa nih kak? Sekarang Harus banget nih. Iya. kan sebagai host narasumber juga boleh tahu. dong. Iya. Oke, Kakaknya dari daerah mana? aku dari Probolinggo. Oh, Ya, Probolinggo. itu kira-kira apa aja tuh Makanan khasnya. atau iya khasnya itu apa kak? Khasnya sate ya kali, karena di sana banyak banget penjual sate. Siapa nih? Banyak sate Madura sih. Terus sate Berarti kakaknya ini Orang Madura? bukan, juga ya? bukan. Asli Probolinggo kok. Probolinggo. Iya, Tapi banyak orang Madura kan? iya. Nah, jadi apa nih kak? Apa kayak khas satenya itu kok bisa kayak dijuluki sate Madura? Kan banyak banget sate Madura kan di mana-mana. Berkeliaran kenapa? Apalagi kita Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo kan hampir Hampir satu apa garis ya? lah. Iya. Satu garis. Mungkin ini kali ya dari bumbunya. Bumbunya tuh medok banget, enak juga. Jadi kayak ada cita rasa dari bumbunya tersendiri. Kalau misalkan satenya nih enak ya, tapi bumbunya gak enak kan sama aja ya. Jadi menurut aku sate Madura nih emang terkenal sama bumbunya. Bumbunya. Bumbunya tuh enak banget. Nanti yang Bumbu bedain kacang. itu dari bumbunya tuh ya. Iya, bumbu kacang Tapi terus. kalau mungkin
waktu bakarnya atau apa-apanya itu apa sama atau gimana? Mungkin beda ya. Kalau misalkan dari pembakaran sama. Ya. Terus mungkin kalau dari cara proses pemasaknya, bumbunya kayak mulai dari dikasih kecap atau apa, itu kan bumbu rahasia masing-masing ya. Gitu. Cuman kebanyakan kan Probolinggo banyak orang Madura lah gitu ya. Iya. Setahuku. Iya. Banyak yang yang tahu itu intinya dari sate Madura itu kan. Iya, Probolinggo baik banget orang Maduranya. Probolinggo terus sih, bukan Probolinggo aja. Kalau yang lain kak apa? Selain sate? Mungkin di sana tuh ada yang namanya nasi buuk. Kalian tahu nasi buuk nggak? Nasi apa? Nasi buuk. Buu. Iya, Kayak nasi buuk. gimana? Apa itu? Nasi buuk tuh sama kayak nasi jagung, warnanya sama-sama kuning. Tapi kalau nasi buuk ini benar-benar kayak kuning banget gitu loh. Kuning banget. Itu Iya. Jadi jagung juga. itu Bukan. teksturnya kan kalau nasi jagung kan kayak Kasar. ada jagungnya, Kasar, ada iya. kayak dicampur. Iya, kalau itu halus, kayak benar-benar kayak gak kelihatan nasi putihnya gitu loh. Kalau misalkan nasi jagung kan kelihatan ada putih-putihnya. Nah, kalau misalkan nasi buuk ini itu nggak kelihatan putih-putihnya. Jadi kayak misalkan udah kecampur sama nasi putih dicampur tuh kan, itu udah jadi warna kuning gitu loh. Oh, tapi bahan dasarnya apa? Tetap jagung nggak? Tetap mungkin ya. Kurang tahu juga kalau misalkan bahan dasarnya. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang Probolinggo itu makannya sama ikan laut. Ikan laut gitu. Jadi lebih enak sih. Berarti itu sih. Berarti kan emang dipasarkan ya. Itu Iya. carinya gimana? Atau di pasar atau di tempat apa? Banyak di toko-toko, di pasar, di warung tuh banyak banget yang udah jual gitu. Dan nasi buuk ini emang enak banget sih jujur. Semacam lagi nasi bungkus gitu kan? Iya, kalau di warung ya dijual nasi bungkus gitu, dijual. Bikin sendiri juga bisa. Biasanya harganya 3.000-an deh, nggak sama. Berarti ya kayak keringan gitu ya. Bisa harga keringan. Iya, enak. Rekomen buat kalian buat ke Probolinggo. Pasti Pasti harus deh. nyobain. Penasaran banget soalnya kayak apa ya? Apalagi habis dimakan. Ya kan. Terus kalau dessert tuh kayak dessertnya Di sana mungkin sama di sini ya salad, salad buah. Di sana tuh banyak banget yang jual salad buah gitu kan. Dan buahnya tuh kadang emang ada yang dari salad murah dan salad yang mahal ya, karena kan tergantung kualitas buahnya masing-masing. Ada salad yang dari katanya impor gitu kan, terus ada yang udah dari buah-buah sembarang lah. itu di harga berapa? Kayak yang murah. Tart paling murah tuh 10.000, 15. Normal sih. Beda tempat gitu. Setiap daerah Sama lah kayak di sini. sama. Beda tipis. Soalnya kan emang dari situ kan tinggal berapa jam sih? Harus banget. Harus aja rekomen banget. Tapi kalian pernah mikir gak sih, sekarang kan banyak banget nih ya makanan tren-tren buat anak-anak Gen Z gitu viral kayak seblak dan lain sebagainya, temen-temennya gitu lah. Kalian pernah mikir gak sih makanan ini yang kita tadi obrolin ya itu bakal punah atau bakal kayak mereka bakal asing gitu loh sama makanan yang kayak gitu. Kayaknya bisa jadi sih Kak. Ya tergantung dari kitanya sendiri atau kita kayak kan kita hitungannya udah Gen Z tapi masih suka lah makanan yang kayak gitu. Cuman kitanya aja gimana caranya kayak adik-adik kita Gen Alpha lah ya. Gen Alpha itu bisa kenal sama makanan itu tadi. Jadi, ya, Cara SDM. modifikasi ya, kayak modifikasi cara jualnya kayak bisa versi kayak misalnya udah tadi bisa versi yang ini cuma di warna kan itu kan. Oh iya ya, cara mempromosikannya ya. Betul. Karena kan anak sekarang tuh suka banget yang aneh-aneh Iya. gitu. Jadi kayak yang mencuri daya tarik lah diambil dari sampulnya dulu. Kalau dari kalian nih, gimana cara kalian memperkenalkan makanan khas dari daerah kalian masing-masing kepada teman atau siapapun orang di luar sana? dengan cara Iya, dengan cara apa? dengan cara kayak racuni kayak ini gak sih kayak tahu gak sih pernah makan gak sih kayak
tuh rasanya gimana? Pernah penasaran nggak sih gitu kayak kalau kalau mau bawa ini juga deh Dari gratis gitu. omongan ke aliran. Betul. Kalau Promosi lah intinya. kalau aku sih ya itu tadi kan apalagi prodi kita itu kayak penyiaran jadi bisa jadi kayak membuat konten kan sekarang banyak konten kreator food vlogger gitu lah. Food vlogger itu yang banyak yang mencari jam apalagi banyak juga yang masih mencari kayak makanan khas makanan yang udah dulu zaman bahasa ya dari situ sih mungkin bisa jadi kan channel apa itu penasaran atau ingin nyoba kan sekarang banyak sekali anak yang FOMO lah. Iya benar banget. Banyak banget yang FOMO sekarang. Pengen coba-coba ini itulah apalah. Iya, FOMO nggak apa-apa sih yang kan penting positif gitu. Iya. positif benar. Kalau misalkan negatif kan nggak mungkin ya kita ikutin gitu. Nah teman-teman, sebelum kita kupas tuntas tentang kuliner-kuliner yang ada di daerah mereka berdua masing-masing nih ya, kita kepo-kepoin dulu yuk tentang keseharian mereka dan kesibukan mereka akhir-akhir ini tuh apa sih? Mulai dari Mbak Meta dulu nih, apa? Iya. Saya nggak tanya nih saya ada apa kos apa asrama Oh iya, Mbak Meta kos atau asrama di sini? asrama sih di sini. Asrama. Jadi kayak lebih apa ya kayak aman juga kan. Iya, lebih aman. Kayak lebih aman juga. Iya. Kayak pondok sih tapi nggak kayak pondok ngerti nggak sih kayak Iya, ngerti asrama mahasiswa gitu. dan kesibukannya tuh akhir-akhir ini lagi banyak tugas ya kayak deadline-nya tuh mepet-mepet jadi kayak aduh ini dikerjain yang mana dulu ya Iya, gitu, bingung. kayak. Kadang suka iri sama teman-teman dari jurusan lain jadi kayak udah selesai semua kok aku belum gitu ya kayak minggu depan udah pulang semua kok belum gitu kayak aduh Karena sambat Iya. gitu ya perjalanannya, yang lain udah liburan, Mbak Meta ya belum gitu kan. jadi homesick kak Kangen banget sama rumah ya. banget gitu aja sih kak. Oke, kalau Mas Fikrinya gimana? Kalau saya sendiri kesibukannya paling hampir sama saya tapi yang bikin beda dari saya itu mungkin beda ya cewek sama cowok kan kalau cewek itu lebih ke kayak panikan cuman kan kalau cowok apalagi saya kan lebih ya udah kalau banyak tugas kan saya prodi sama Meta itu ya udah kayak tugas santai kerjain apalagi kan lebih suka SKS sistem Iya, kerja terus tunggu tugas semalam gitu. terus ketambah ya sedikit iri sih kan rumah saya itu Pasuruan apalagi dekat Malang sekarang pun udah hampir semua tapi kecuali swasta ya, itu udah banyak libur Welcome gitu ya, mereka udah welcome semua, udah selesai. sampai dibilang gini kapan kamu pulangnya kan masih Iya. kuliah itu Sama temen ya pasti diajak main gitu Iya, kan. belum pulang sih Iya. belum itu kok lama soalnya banget kan sudah banyak yang libur ya. Iya. Cuma nggak tahu oh mungkin gara-gara kemarin kan kita masuknya juga Berbeda ya dari Iya. kampus-kampus lain. jualan mereka di depan kita jadi kita tuh kayak ya Lambat. pulangnya ya Iya, benar. Lihat dari kalender akademik juga ya. mungkin kan enggak kan di sini juga ada yang katanya ada acara Madin itu kan Iya. yang haflah Iya. kan itu udah masuk waktu libur gak sih Iya, mungkin termasuk. gara-gara itu Iya. Jadi banyak kondisi dan lain sebagainya. banyak acara iya kapan libur Kapan liburnya bisa tanyain ke dosen ya, dosen masing-masing atau sekalian Rektor korektor. sih tepatnya Sebelum kita benar-benar menutup podcast hari ini teman-teman, aku mau kasih kesimpulan yang sudah kita obrolin di hari ini tadi. Jadi Mojokerto dan Pasuruan itu punya kuliner khas yang udah ada dari lama dan punya cerita di baliknya.
Mojokerto punya onde-onde yang legendaris sampai jadi julukan kotanya. Sama rawon yang gurihnya beda dari daerah lain juga. Pasuruan punya bakso sebagai ciri khasnya dan gipang yang jadi jajanan tradisionalnya yang sayang banget kalau sampai punah hingga saat ini. Yang bikin menarik lagi, dua daerah ini itu sama-sama punya makanan berkuah yang khas. Tapi karakter rasanya itu beda banget satu sama lain. Itu nunjukin kalau kuliner daerah itu kaya banget variasinya. Bahkan dalam satu provinsi saja kita bisa beda cerita. Setiap makanan ciri khas itu punya ceritanya masing-masing. Dan pesan kita terakhir dari podcast ini teman-teman, di tengah banjirnya makanan viral dan kekinian, jangan sampai kita lupa sama kuliner daerah masing-masing. Karena di situ ada rasa, ada kenangan, dan ada identitas kita sebagai warga lokal sana sendiri. Dan aku juga mau berterima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini yang hadir. Karena mereka sudah membagi cerita, pengalaman, dan kuliner khas daerah mereka masing-masing. Karena teman-teman, tanpa mereka, podcast ini gak akan seseru dan seinformatif ini. Saya Deca sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah.